Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mengetuk Pintu Langit bersama MUI Kabupaten Bogor. Kali ini saya Iqbal Septiadi, alumni PKU Angkatan 18, akan menemani sahabat semua. Kebetulan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Abdul Wafi Muhaimin, atau lebih akrab disapa Gus Wafi gitu ya Gus ya. Ya, kebetulan beliau ini adalah sekretaris Komisi Fatwa MUI sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al Mustafawiyah. Gus sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tahun ini gimana Gus? Ada rencana mudik tahun ini? Sudah mudik mana? Oh, sudah mudik kemarin. Baru selesai mudik ini. Biar tidak kejebak macet nih. Karena saya kan tinggalnya di Madura itu. Oh, di Madura. Ya, lumayan. Nah, biar tidak kejebak macet, mudik duluan. Mudik duluan. Ya. Maduranya mana Gus? Di Pamekasan. Oh, Pamekasan. Ya. Jauh-jauh ya dari Madura ke Bogor ya? Alhamdulillah. Nah ini Gus, kali ini saya mau membahas satu topik yang kayaknya ini cukup menarik teman-teman, yaitu terkait rukhsah saat berpuasa begitu. Apakah terdapat rukhsah ketika kita melaksanakan puasa? Karena mengingat kultur yang ada di negara kita, bulan puasa itu menjadi momentum untuk pulang ke kampung begitu Gus, atau kita biasa menyebutnya dengan sebutan mudik. Apakah ketika orang yang sedang dalam perjalanan mudik ini sedang berpuasa, apakah tetap dituntut untuk terus melaksanakan puasa atau ada keringanan? Pandangan Gus Wafi sendiri gimana? Ya, di dalam Islam, di dalam fikih itu ada al-a'dzar al-mubihah lil iftar. Ada uzur-uzur di mana orang yang dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Termasuk di dalamnya adalah safar ini. Tetapi di dalam perjalanan untuk rukhsah safar ada ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak semua orang mendapatkan rukhsah. Jadi tidak setiap perjalanan itu dia boleh membatalkan puasanya itu. Yang pertama, perjalanan yang diperbolehkan untuk kemudian bisa membatalkan puasa itu adalah ayyakuna safaruhu tawilan. Perjalanannya itu perjalanan jarak jauh, panjang, yang ukurannya mencapai 85 kilo atau lebih gitu. Artinya kalau kurang dari jarak perjalanan itu, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Yang kedua, perjalanannya itu harus ayyakuna safaruhu mubahan. Perjalanannya itu dibolehkan menurut syariah, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan perjalanan ini ayyabtadi'a qabla tulu'il fajri. Harus berangkatnya itu sebelum terbitnya fajar. Jadi berangkatnya itu harus malam atau sebelum subuh, sehingga nanti di perjalanan ketika waktunya puasa ya dia bisa membatalkan itu. Jadi ternyata ketika kita dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan yang memang perjalanannya jauh gitu Gus ya, iya, itu diperbolehkan untuk berbuka. Betul. Gitu ketika dalam perjalanan. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk puasa seperti itu. Gus. Betul. Nah tapi gimana nih Gus, kalau misalnya ada orang yang wah saya kuat nih, saya ingin memaksakan diri untuk tetap berpuasa begitu. Kira-kira lebih utama tetap berpuasa atau kita berbuka karena ada keringanan tadi? Iya, kalau misalnya bisa sebetulnya lebih utama berpuasa. Kenapa lebih utama berpuasa? Karena kalau dia tidak berpuasa, kemudian diqodoi, dia tidak dapat fadilah bulannya. Nah gitu itu, fadilah bulannya tidak dapat. Makanya ulama mengatakan kalau masih mampu, tidak membahayakan itu, maka lebih asyam afdol. Puasa itu lebih utama, kecuali dalam kondisi kalau dipaksakan membahayakan fisik kan, tentu agama tidak melarang orang melakukan hal-hal yang menyebabkan membahayakan begitu. Tetapi selama mampu dan bisa diusahakan, lebih utama
kan kadang ada yang mengatakan kan ini rukhsah, biasanya rukhsah kan lebih baik diambil rukhsahnya. Betul, tetapi ini kaitannya Ramadan, ketika diqadha itu dia kehilangan momen bulan mulianya itu. Nah, itu yang perlu diingat juga itu. Baik. Jadi memang lebih bagus kalau kita Tetap berpuasa, puasa, betul. karena memang ada momentum di sana, Betul, ya, Gus, ya, yang betul. tidak bisa terulang kembali. Betul. Gitu. Nah, dalam kaitannya soal rukhsah ini, Gus, tadi kan dikatakan bahwa harus dimulai perjalanannya itu sebelum fajar, begitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya ada yang beranggapan lebih baik saya nggak puasa aja sekalian dari awal gitu, boleh nggak kira-kira? Kan begini, dia kan rukhsahnya itu karena safarnya. Kalau begitu ya dia belum dapat rukhsah karena belum safar gitu. Tetap dia kalau nanti perjalanannya hilang, maka rukhsah perjalanannya juga hilang. Maka ini tidak bisa dilepas begitu. Itu. Jangan gara-gara karena perjalanan tidak puasa dari awal begitu. Tetap niatkan dulu karena tadi tetap lebih afdol kalau puasa kalau mampu begitu itu. Kalau nanti di perjalanan ternyata tidak memungkinkan, maka silahkan membatalkan. Nah, oleh karenanya ini yang perlu diingat juga, ketika berangkatnya itu setelah subuh atau siang hari, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi di perjalanan misalnya karena perjalanan dan jaraknya jauh, misalnya ke Madura, dia mau membatalkan puasanya, cek dulu dia berangkat qabla tulu'il fajri atau setelahnya. Kalau setelahnya ndak boleh, itu ndak boleh. Cuman pertanyaannya kalau misalnya ndak mampu itu, misalnya darurat misalnya, kalau tetap dipaksakan puasa, dia boleh tidak berpuasa, tetapi bukan karena safarnya, tetapi karena daruratnya, itu lain kasus begitu. Tetapi kalau mau cari rukhsah safar, karena safarnya, tapi berangkatnya setelah subuh atau siang, dia tidak dapat. Artinya apa? Kalau tidak dalam kondisi darurat, dia tidak boleh. Kalau ya dosa kalau membatalkan begitu itu. Nah, itu yang perlu dipahami juga. Yang kadang kita yang penting perjalanan kemudian membatalkan, tidak bisa begitu. Harus dilihat dulu dia berangkatnya kapan. Kalau sebelum fajar dia boleh, tetapi tetap lebih utama tetap puasa sebisa mungkin. Tapi kalau setelah fajar, dia tidak boleh membatalkan puasanya atas nama safar, atas nama perjalanan. Oleh karenanya kalau tidak dalam kondisi darurat, masyaqqat, ya tidak boleh, dia tetap harus menyelesaikan begitu itu. Kecuali nanti kalau memang darurat, maka standarnya itu standar darurat begitu. Baik. Ya, jadi tetap ya kita harus berpuasa dulu gitu, Gus, ya. Betul. Jangan sampai karena ada rukhsah ini ya udah dari awal nggak berpuasa gitu. Betul. Nah, nanti ketika di perjalanan kita merasa ingin berbuka, maka diperbolehkan. Betul. Dan ketika tadi perjalanannya dimulai setelah fajar, betul, setelah subuh, maka tidak boleh berbuka puasa atas dasar safar. Betul. Kalaupun ada darurat, nah itu baru boleh berbuka. Karena daruratnya. Betul. Tapi saya agak tertarik nih dengan pembahasan barusan yang terkait darurat. Batasan daruratnya itu sampai di mana, Gus? Sehingga seseorang ini boleh untuk membuka puasa. Ya, kalau darurat itu kan kalau dia tidak melakukan, maka dia menyebabkan binasa atau mati atau mendekati kepada binasa begitu itu. Daruratnya kan begitu itu. Artinya kalau misalnya dia maksa puasa, bisa pingsan misalnya, atau bisa, nah itu ada standar darurat di dalam fikih itu. Biasanya darurat itu adalah kondisi di mana kalau dia memaksakan dia akan tertimpa kebinasaan atau mendekati kebinasaan. Biasanya begitu. Jadi kalau sebatas kehausan di perjalanan itu nggak bisa jadi dalih. Masih bisa ditahan. Iya kan, karena begini kadang itu saya kalau puasa lapar Ustaz lah. Ya siapa yang tidak lapar? Ya yang namanya puasa lapar, haus, tetapi itulah karena tadi keimanan itulah yang menyebabkan kita dimampukan untuk tetap puasa. Yang namanya puasa ya tetap haus, tetap lapar. Tapi haus dan lapar itu selama tidak membahayakan, ya tetap puasa kalau berangkatnya tadi setelah fajar itu. Nah, terus terkait ini, Gus, terkait perjalanan nih. Iya. Kadang kan hari ini itu transportasi itu sudah semakin canggih ya, Gus, ya. Betul. Jarak
puluhan bahkan ratusan kilometer itu bisa dijangkau dengan waktu singkat begitu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan tuh bagaimana ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, tapi ketika sampai di tempat tujuan itu masih dalam waktu puasa, yang masih siang gitu, masih betul. Dalam waktu puasa. Apakah ketika sudah sampai di tempat itu boleh membatalkan puasa atas dasar rukhsah perjalanan tadi atau tidak boleh? Nah, pertanyaannya tadi pas di jalan dia membatalkan apa tidak? Contohnya tidak. Tidak. Kalau tidak, misalnya dia memilih tetap puasa. Pas nyampe ke rumah dan dia memang niat mukim di situ 4 hari misalnya lebih di situ itu, maka ketika dia nyampe rumah dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena rukhsah safarnya sudah tidak ada. Begitu itu. Rukhsah safarnya tidak ada itu. Jadi ketika misalnya dia kuat pas pergi perjalanan, pas asar ternyata nyampe rumah, gitu. Nyampe rumah dan dia mau mukim di situ misalnya, mau tinggal sampai 5-6 hari itu di situ. Maka hilang itu rukhsah safarnya, tidak boleh, tetap dia harus nunggu sampai tiba waktu maghrib begitu itu. Berbeda kalau misalnya tidak boleh membatalkan tadi. Berbeda kalau misalnya dia membatalkan puasanya di perjalanan. Pas asar nyampe rumah, itu. Pas asar nyampe rumah, bolehkah dia makan, tetap makan? Boleh. Tapi sunnahnya itu dia imsak sampai sampai maghrib. Artinya dia ketika nyampe ke rumah itu tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Kenapa? Karena tadi karena safarnya sudah tidak ada. Cuma kenapa beda kasusnya kalau yang tadi tidak boleh, saat yang ini boleh? Karena kalau yang ini memang sudah batal dari sebelumnya gitu lah. Maka ketika nyampe rumah, sunnahnya dia karena sudah tidak kondisi safar, sunnahnya dia imsak tidak makan sampai waktu berbuka. Berbeda dengan ketika perjalanan dia tidak buka sama sekali. Dia dapat rukhsah misalnya berangkatnya qabla tulu'il fajri, sebelum fajar, dia dapat rukhsah dispensasi untuk membatalkan puasanya, ternyata tidak membatalkan. Pas nyampe rumah mau membatalkan tidak boleh. Kenapa? Rukhsahnya tidak diambil masalahnya. Sementara di sini sudah kehilangan dispensasi itu. Begitu itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga itu, yang kadang kita kurang menyadari itu. Saya kira. Jadi intinya jangan pura-pura kuat gitu Gus ya. Betul. Kalau mau diambil, ambil sekalian. Ambil sekalian. Kalau enggak juga enggak usah sekalian. Betul. Terakhir nih Gus, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang hendak melaksanakan mudik nih tahun ini. Barangkali ada pesan-pesan tertentu dari Gus. Pemirsa TV MUI Kabupaten Bogor yang berbahagia, sebentar lagi kita insya Allah akan melaksanakan mudik ke kampung halaman. Maka karena kondisinya masih dalam kondisi berpuasa, harus dipahami betul ketentuan safar di dalam melaksanakan perjalanan di dalam waktu puasa. Karena ada kondisi di mana kita boleh membatalkan, di mana tidak. Nah, ketentuannya adalah ketika seseorang melakukan perjalanan, dia boleh melaksanakan atau membatalkan puasanya dengan syarat yang pertama adalah perjalanannya perjalanan yang jauh. Ayyakuna safaruhu tawilan, dan itu jaraknya 85 atau lebih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna safaruhu mubahan. Perjalanannya adalah perjalanan yang dibolehkan oleh Allah, bukan untuk kemaksiatan. Yang ketiga, ayyabtadi'a qabla tulu'il fajri. Berangkatnya itu sebelum terbitnya terbitnya fajar, itu. Berangkat malam itu. Nah, oleh karenanya kalau berangkatnya setelah setelah subuh, maka dia sudah tidak mendapatkan dispensasi boleh membatalkan puasa di dalam perjalanan itu, kecuali kalau dalam kondisi darurat, maka kebolehannya karena darurat bukan karena perjalanannya. Demikian juga kalau bisa, sebisa mungkin kalau mampu, maka tetap melaksanakan puasa lebih utama. Kenapa? Karena ketika kita memilih tidak puasa, kemudian nanti diqodoi, betul itu bisa menutupi, tetapi kita kehilangan fadilah bulan Ramadannya.
Oleh karenanya, mari kita jaga betul puasa ini sebisa mungkin, walaupun kita dalam perjalanan, kita tetap melaksanakan puasa Ramadan, karena ini adalah bulan yang tidak tergantikan di bulan lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah, Gus. Ini daging semua ini, Gus. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sama-sama. Teman-teman, nantikan terus, ikuti terus Mengetuk Pintu Langit bersama MUI Kabupaten Bogor. Saya rasa saya cukupkan sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.